selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak harap walaupun masih di rumah, adik-adik tetap sehat dan semangat ya. Dan tidak lupa untuk bersuka cita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu dari terbit matahari dengan penuh sukacita. Sambil bertepuk tangan ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata dan kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini Kau masih memberi kami hari di mana kami bisa menyembah-Mu dan kami bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan, kiranya walaupun secara online tidak mematahkan semangat kami untuk bersuka cita memuliakan nama Engkau. Tuhan, turut tangan atas ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Wah, adik-adik, masih ada sukacita? Masih ya. Adik-adik, kita akan mau mengangkat lagu pujian, kita mau menyembah Tuhan kita lebih lagi. Kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Abang harap semuanya dalam keadaan baik. Ya, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa dulu, kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, kami bersyukur dan juga berterima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Sebentar nanti Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajari kami, Tuhan memberkati kami, sehingga firman Tuhan akan mendengar nanti boleh mengerti dalam kehidupan kami, boleh kami pakai juga dalam segala kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan, sehingga boleh kami terapkan dan firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita buka ayat Alkitab kita di hari ini dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali lagi dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Kita baca bersama-sama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah disambut dengan sorak-sorai. Tema kita disambut dengan sorak-sorai. Apa kaitannya dengan ayat Alkitab yang kita baca tadi? Nah, tadi kita sudah baca ayat Alkitab dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Ada yang tahu nggak kesimpulannya atau ceritanya tentang apa nih? Tadi kita baca soal yang ayat Alkitab tadi. Nah, tadi di ayat Alkitab yang kita baca di sini menceritakan bahwa Tuhan mau datang ke Yerusalem. Nah, Tuhan mau datang ke Yerusalem. Tapi sebelum Tuhan sampai di Yerusalem, orang itu sudah mengerti, orang itu sudah tahu bahwa Tuhan akan datang ke Yerusalem, orang-orang yang ada di sana. Lalu, karena mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah orang yang hebat, Dia membuat mukjizat. Nah, mereka sangat senang. Orang Yerusalem sangat senang menyambut kedatangan Tuhan. Lalu apa? Lalu, sebelum Tuhan sampai, mereka sudah mengambil daun palem. Tahu nggak apa daun palem? Contohnya seperti gambaran di sini ya. Nah, itu adalah daun palem. Kenapa harus daun palem? Karena daun palem ini simbolnya adalah kemenangan, kejayaan. Nah, karena Tuhan sudah membuatkan mukjizat begitu banyak, nah mereka menyambut Tuhan dengan daun palem. Mereka bersorak-sorai menyambut Tuhan. Mereka sangat senang seperti itu. Nah, di sini kenapa orang Yerusalem sangat senang dan sangat gembira menyambut kedatangan Tuhan? Kenapa? Satu tadi pertama benar, karena mereka
tahu bahwa Tuhan sudah banyak melakukan hal-hal yang baik, membuat mukjizat seperti itu. Tapi di lain sisi mereka pikir bahwa Tuhan datang ke Yerusalem untuk menjadi raja di Israel. Mereka pikir dengan datangnya Tuhan akan membuat suatu kerajaan yang bagus, yang mewah, dan akan mengalahkan semua musuh yang datang ke Israel. Dan dari itu bangsa mereka bangsa yang baik, bangsa yang selalu menang. Nah, itu adalah yang dipikirkan oleh orang yang ada di sana. Tapi apa? Bukan seperti itu adik-adik. Tuhan datang ke Yerusalem itu adalah untuk mengakhiri pelayanan Tuhan dan juga mengakhiri tugas Tuhan yang berada di bumi ini sesuai dengan yang dijanjikan oleh Bapaknya, karena kita memasuki bulan Paskah. Nah, itu adalah tujuan Tuhan. Jadi berbeda antara pemikiran orang Yerusalem dan juga apa tujuan Tuhan datang ke sana. Nah, di sini juga tadi Tuhan katanya sebelum masuk ke Yerusalem, dia mendapati seekor keledai dan dia naik ke keledai itu. Kenapa Tuhan pakai keledai itu? Nah, Tuhan kan itu bisa membuat mukjizat. Kenapa dia enggak naik yang lebih mewah gitu ya sebagai seorang raja? Kenapa? Karena Tuhan mau dia datang ke Yerusalem itu dengan kerendahan hatinya. Dan Tuhan mau kita juga sama seperti itu. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan tidak memandang apapun, mau kaya, mau tidak kaya, mau cantik gak cantik. Nah, itu sama aja di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita datang seperti dia datang ke Yerusalem dengan kerendahan hati, tidak memandang baik buruknya orang. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan datang ke hati kita. Kita semua anak sekolah minggu, kelas tanggung, kelas remaja harus tahu tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Bukan seperti orang yang ada di Yerusalem tadi, yang mau mereka itu berjaya, mereka selalu aman karena Tuhan memimpin Raja Israel, seperti itu. Dan tapi kita anak-anak Tuhan harus sadar bahwa tujuan Tuhan adalah tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan ada di hati kita, berada di sekitar kita itu tujuannya untuk mengasihi kita dan untuk menyelamatkan kita. Bukan berarti Tuhan ada di hati kita, kita mau semua keinginan kita tercapai. Kita mau semua apapun yang kita inginkan itu terwujud. Tidak seperti itu adik-adik. Itu adalah tujuan kita, tapi beda dengan tujuan Tuhan. Tuhan hanya ingin ada di hati kita, Tuhan ingin mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan kita juga bisa mengasihi dan menjadi berkat bagi setiap orang. Nah, jadi ya Abang harap dari firman Tuhan hari ini, adik-adik harus lebih mengerti lagi apa tujuan Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita sambut kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Dengan dari itu, semua rencana Tuhan yang Tuhan mau buat kita pasti terjadi, yaitu rencana yang terbaik, rancangan yang terbaik untuk kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan terbaik buat kita. Jadi, mari kita buka hati kita serahkan segala kehidupan adik-adik semuanya, persekolahan adik-adik, kesehatan, keluarga, masa depan adik-adik semuanya serahkan ke tangan Tuhan. Dengan dari itu, Tuhan akan campur tangan dan akan berkarya dalam kehidupan kita. Kita aminkan firman Tuhan hari ini, kita tutup, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan di hari ini boleh mengerti dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan terus ajar dan pimpin kehidupan kami, sehingga kami selalu menyerahkan segala kehidupan kami ke tangan Tuhan. Kami sambut Engkau dengan kerendahan hati kami, dengan ketulusan hati kami, Bapa.
sehingga kami selalu siap akan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami lebih lagi untuk boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Wah, luar biasa sekali adik-adik membaca firman kita hari ini. Kakak harap kita yang mendengar bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk memberi dari apa yang telah Kau beri terlebih dahulu kepada kami. Tuhan, kiranya apa yang telah kami beri hari ini dapat Kau terima, dan kiranya persembahan kami hari ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan ini hanya dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan momo. Momo yang pertama, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya. Kalau ada yang dikerjakan, kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Momo yang kedua, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sekali lagi ya, Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kalau sudah dihafal, direkam, lalu kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Yesaya 53 ayat 5a. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi dia diterkam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tekadkan dalam hati kita mau meninggikan
pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Kau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk beribadah kepadamu walaupun secara online. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah turut campur pertama dalam ibadah kami sehingga kami dapat memuji dan menaikkan nama Engkau tanpa ada hambatan yang berarti. Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang kiranya berkati, Tuhan yang sertai, dan kiranya Tuhan kami anak-anak-Mu tidak pernah lepas dari pandangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami dan keluarga kami Tuhan. Kiranya walaupun dalam saat pandemi ini kami dan sekeluarga kami tidak mengalami sakit penyakit, kami dihindarkan dari corona Tuhan. Tuhan yang tetap menjaga kesehatan kami. Tuhan, berkati juga persekolahan kami. Tuhan yang berikan kami hikmat sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang pintar dan dapat menjadi teladan bagi teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kedua orang tua kami. Tuhan yang selalu berkati kedua orang tua kami. Tuhan yang selalu memberi kesabaran pada mereka sehingga mereka dapat mendidik kami sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Mari adik-adik kita sempurnakan doa ini ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.